Hai guys, pernah gak sih teman-teman ingin memesan pakaian dengan ukuran dan desain yang dibuat sendiri? Misal untuk 20 orang atau lebih. Atau misalkan ukuran sepatu teman-teman jarang ada di pasaran, sehingga sulit untuk mendapatkan sepatu yang sesuai. Lalu teman-teman memutuskan untuk memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Nah, transaksi yang teman-teman lakukan itu disebut dengan akad istisna. Kira-kira apa sih akad istisna itu? Oke, sebelum lanjut, perkenalkan saya Wilsi Cutananda, mahasiswi akuntansi syariah semester 3 kelas B. Akan sedikit sharing terkait apa yang sudah saya dapat dari pembelajaran pada semester ini. Bicara soal akad istisna, jadi apa itu akad istisna? Akad istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat barang atau sani. Jika dilihat dari definisinya, sama seperti akad salam ya, yaitu sama-sama akad jual beli dalam bentuk pesanan. Meskipun terlihat sama, namun akad istisna dan akad salam memiliki perbedaan loh teman-teman. Yang pertama, dari segi istilah yang digunakan untuk penamaan objek. Akad salam disebut muslam fihi, sedangkan akad istisna disebut masnu. Lalu pada sisi sifat kontrak, akad salam memiliki sifat mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan akad istisna memiliki sifat mengikat secara ikutan atau tabai. Kemudian dilihat dari sisi harga, akad salam dibayar langsung saat terjadi kontrak, sedangkan pada akad istisna, pembayaran bisa lebih fleksibel. Teman-teman bisa membayar di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Nah, inilah yang menjadi inti perbedaan antara akad istisna dengan akad salam. Dalam jenisnya sendiri, akad istisna ada dua, yaitu istisna dan istisna paralel. Istisna ini di mana nantinya pembeli memesan barang kepada penjual atau pembuat barang. Lalu setelah barang jadi, penjual menyerahkan pesanan kepada pembeli dan pembeli membayar atas barangnya. Sedangkan istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi apa yang dipesan pemesan. Dalam hal ini, syaratnya akad istisna pertama, yaitu antara penjual dan pemesan atau pembeli, tidak bergantung pada istisna kedua, yaitu antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dengan pemasok harus terpisah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad istisna, yaitu yang pertama adanya pelaku yang terdiri dari pembeli atau pemesan dan penjual atau pembuat barang. Yang kedua, adanya objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna dalam bentuk harga. Dan yang terakhir, adanya ijab qabul. Akad istisna dikatakan berakhir berdasarkan 3 kondisi berikut. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Adanya persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan akad. Dan adanya pembatalan hukum akad jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya akad atau penyelesaiannya.
dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Nah, dalam praktiknya pada masa kontemporer, akad istisna sering diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau biasa disebut KPR syariah. Lalu, bagaimana mekanisme akad istisna pada KPR syariah? Jadi, nasabah bisa memesan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual, yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh BPRS atau bank syariah lainnya. Lalu, setelah kesepakatan terkait spesifikasi rumah telah terselesaikan, maka pemesan alias nasabah bisa menentukan metode pembayaran yang diinginkan. Setidaknya ada dua cara yang diberikan. Yang pertama, nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayaran per bagian rumah. Jadi, nantinya setiap ada bagian rumah yang jadi, nasabah membayar atas bagian rumah yang sudah jadi tersebut. Dan yang kedua, nasabah bisa membayar rumah dengan skema cicilan, tanpa perlu menunggu setiap bagian rumah tersebut jadi. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam menggalakkan sektor properti atau perumahan untuk masyarakat, sayangnya masih jarang bank syariah yang menerapkannya, karena kendala menjaga amanah terhadap spesifikasi yang disampaikan oleh nasabah atau pemesan. Kemudian, literasi terkait akad istisna dan penerapannya pada dunia perbankan juga masih banyak kurang dipahami, terutama bagi mereka yang merupakan praktisi perbankan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang akad istisna. Semoga bermanfaat ya. See you guys.